Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Dinda Haidar dari kelas manajemen resiko. Sebelumnya saya memohon maaf karena saya tidak memakai slide presentasi dikarenakan Zoom saya pagi hari ini sedang ada trouble pada saat recording. Baik, saya izin untuk memulai presentation, Pak. Pada pagi hari ini saya ingin mempresentasikan tentang Supreme Mortgage pada tahun 2008. Nah, apa sih itu kasus Supreme Mortgage? Baik, Supreme Mortgage itu merupakan istilah untuk kredit perumahan yang diberikan kepada debitur dengan riwayat kredit buruk atau belum pernah melakukan peminjaman, sehingga digolongkan sebagai kredit yang beresiko tinggi. Nah, apa aja sih faktor-faktor penyebab terjadinya supreme mortgage? Nah, ada beberapa faktor nih. Yang pertama, adanya praktik pengemasan supreme mortgage ke dalam bentuk-bentuk sekuritas lain dan diperdagangkan secara global. Yang kedua, pemberian pinjaman hipotek kepada orang-orang dengan kredit yang buruk atau tanpa kemauan untuk membayar, atau dalam istilah lain adalah subprime borrowers. Selanjutnya, adanya praktik-praktik perbankan yang berisiko tinggi seperti pembuatan hipotek variabel suku bunga yang meningkat secara tiba-tiba serta pembuatan derivatif kompleks yang sulit dipahami oleh banyak pihak. Dan yang terakhir, kurangnya pengawasan dan regulasi dalam industri keuangan. Dan sebenarnya masih lebih banyak lagi faktor-faktornya. Baik, selanjutnya yaitu tipe-tipe supreme mortgage. Yang pertama, ada interest on loan mortgage, yang merupakan peminjaman yang mengharuskan debitur untuk melakukan pembayaran bunga dalam jangka waktu tertentu, di mana debitur akan mendapatkan bunga rendah pada periode awal, akan tetapi pada periode awal bulan itu biasanya akan lebih meningkat. Nah, selanjutnya ada tipe fixed rate mortgage, merupakan tipe pembayaran dengan suku bunga yang jumlahnya sama seperti setiap bulannya. Nah, yang ketiga, ada tipe adjustable rate yang merupakan peminjaman dengan suku bunga yang akan berubah secara berkala selama masa peminjaman dengan suku bunga awal yang rendah, akan tetapi untuk periode-periode selanjutnya, bunga akan menyesuaikan dengan kondisi harga pasar. Dan yang terakhir, ada tipe dignity mortgage. Selanjutnya, yaitu ternyata dari kasus supreme mortgage ini masih terdapat beberapa pendapat akan terjadinya kasus tersebut. Pendapat yang pertama, yaitu pemberian kredit risiko tinggi yang menyatakan bahwa ternyata tuh banyak banget nih lembaga keuangan itu memberikan pinjaman hipotek kepada peminjam dengan kredit rendah atau tanpa penilaian kredit yang cermat, yang dikenal sebagai pinjaman subprime. Nah, yang selanjutnya pendapat bahwa praktik perbankan yang meragukan itu termasuk pemberian pinjaman liar atau biasa disebut liar loans tanpa terverifikasi pendapatan, serta hipotek dengan suku bunga variabel yang dapat meningkat secara tiba-tiba. Dan pendapat yang terakhir yaitu pasar sekunder yang masih kompleks. Nah, di sini hipotek subprime itu dijual dan dikemas ulang dalam bentuk instrumen keuangan kompleks seperti sekuritas hipotek. Nah, ada mungkin masih beberapa lagi pendapat kasus supreme mortgage yang lainnya. Mungkin ada dua yang utama, yaitu blow up dari bubble property. Nah, maksudnya apa nih gitu kan? Nah, maksudnya adalah harga properti itu terus meningkat selama beberapa tahun sebelum krisis. Nah, dari situ menciptakan gelembung properti atau yang disebut dengan bubble properties. Nah, yang terakhir adalah kepercayaan berlebihan dalam sistem keuangan yang di situ masih banyak sekali pihak termasuk investor dan lembaga keuangan memiliki kepercayaan yang berlebihan dalam kestabilan sistem keuangan dan tidak mempertimbangkan resiko dengan cermat. Nah, selanjutnya saya akan menganalisis resiko terjadinya supreme mortgage. Yang pertama, resiko terjadinya itu karena resiko kredit subprime. Yang kedua, ada resiko suku bunga variabel. Yang ketiga, ada resiko praktik perbankan yang masih meragukan. Dan yang terakhir adalah resiko derivatif. Sebenarnya masih banyak lagi
analisis resiko terhadap terjadinya kasus supremortgage. Mungkin saya akan menjelaskan analisis resikonya menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama resiko gelembung properti. Jadi di sini maksudnya adalah peningkatan harga properti yang tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya menciptakan resiko gelembung properti. Yang selanjutnya ada resiko kurangnya regulasi. Nah, resiko pengawasan dan regulasi pemerintah dalam industri keuangan itu meningkatkan resiko karena praktik-praktik beresiko tinggi dapat berkembang tanpa adanya kendali dari pemerintah. Kemudian juga ternyata resiko kepercayaan yang berlebihan dalam sistem keuangan dan ekspektasi bahwa harga properti itu akan terus naik gitu tanpa henti, menciptakan resiko karena tidak adanya kalkulasi resiko yang realistis. Seperti itu. Dan yang terakhir juga terdapat resiko dampak global. Baik, tadi saya sudah menyinggung semuanya, dimulai dari definisi supremortgage, kemudian faktor-faktor penyebabnya, kemudian tipe-tipe supremortgage, kemudian juga ada beberapa pendapat mengenai terjadinya kasus supremortgage, kemudian analisis resiko terhadap kasus ini. Nah, dari panjangnya rangkaian presentasi yang sudah saya jelaskan, yang terakhir dan yang paling utama dari rangkaian tersebut pasti adanya proses penanganan dari dampak krisis supremortgage di tahun 2008. Nah, proses penanganannya di Indonesia ada 3. Yang pertama ada reformasi keuangan. Yang kedua ada restrukturisasi hutang. Dan yang terakhir ada stimulus ekonomi. Nah, harapannya setelah proses penanganan 3 tahap ini, diharapkan supremortgage di tahun 2008 tidak akan kembali terulang lagi pada tahun-tahun selanjutnya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day. Bye-bye.